sebuah masjid dan musalla. Ya kalau dahulu memang ketika kami atau saya di saat di pondok ataupun di sekolah itu sudah memang kadang masih dipersilakan untuk menjadi imam ataupun diberikan kesempatan untuk menjadi imam. Nah, ketika terjun di masyarakat, alhamdulillah dipercayakan oleh pengurus masjid dan pengurus mushola, karena memang tahu bahwa saya ini mengajar Al-Quran di lembaga kami. Ya, jadi pada awalnya di satu atau dua masjid dan mushola saja, tetapi setelah itu berkembang ke masjid dan mushola yang ada di wilayah kami. Ya, bahkan mencapai jangkauan yang lebih jauh, misalnya di daerah Jakarta Pusat dan juga di daerah Jakarta Selatan seperti itu. Untuk awalnya mereka anak-anak setelah mereka melihat anak-anak di wilayah kami ini setelah melihat Hilyah Qonita itu menjadi juara hafiz, maka mereka pun ingin tahu bagaimana, bahkan sengaja datang ke rumah, bertemu dengan kami, berkunjung kepada kami untuk melihat Hilyah Qonita dan bagaimana cara belajarnya. Nah, alhamdulillah ya kami bisa berdakwah berkeliling ya di samping di wilayah kami juga di tempat-tempat yang lainnya. Kami berbagi ilmu, berbagi wawasan bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana Hilyah menghafalkan Al-Quran, kemudian juga bagaimana Hilyah bisa menghatamkan hafalannya 30 juz itu. Jadi mereka termotivasi. Ya, di sini juga awalnya mereka melihat ya tertarik dengan Hilyah Qonita. Kemudian memang sebenarnya awalnya di sini sudah ada untuk mereka yang mengaji. Mereka bertambah semangat, bertambah lagi motivasi mereka untuk membaca Al-Quran dengan baik dan menghafalkan Al-Quran. Dan kami juga terapkan apa yang sudah kami dapatkan, membaca Al-Quran dengan baik, dengan tajwidnya, makharijul hurufnya, dan juga tadi dengan kaidah waqaf dan ibtida'nya. Alhamdulillah mereka hasilnya pun terasa sekali. Bacaan mereka ketika masuk pertama kali di sini ya sangat jauh dari kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Alhamdulillah setelah masuk di sini mereka lebih baik bacaannya, lebih bagus bacaannya, sehingga mereka berceritalah kepada tetangganya, saudaranya dan lain sebagainya. Akhirnya dari mulut ke mulut itu disampaikan semakin banyak ya. Akhirnya dari awalnya melihat Hilyah Qonita, tetapi setelah merasakan manfaatnya, merasakan bahwa bacaan mereka lebih baik ya, hafalan mereka juga lebih baik, mereka akhirnya ya berbondong-bondong masuk ke lembaga kami. Bahkan ketika ini belum dibuka, tempat kami belum membuka pendaftaran, mereka sudah antri waiting list itu ya. Alhamdulillah itu adalah anugerah nikmat dari Allah, barokah dari Al-Quran ya Allah sampaikan kepada kami. Ajal menjemput kami ya, saya, istri dan juga anak-anak, kami sampaikan bahwa terus berdakwah dalam Al-Quran, mensyiarkan Al-Quran. Bahkan saya katakan kepada istri, anak-anak kami dan juga pada murid-murid kami, teruslah belajar Al-Quran sampai ya batas kita terakhir yakni meninggal dunia. Karena dalam hadis Rasulullah katakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tutuplah ilmu dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Dan itulah yang saya lakukan. Pada saat ini pun saya setelah belajar dengan guru-guru yang lain, setelah selesai ya, contohnya ketika saya selesai dengan Kiai Haji Ahmad Muzammil, karena beliau wafat, kami terus belajar dengan Syekh Ahmad Al-Misri, saya setoran dengan beliau. Setelah selesai kami pun belajar dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni. Setelah kami mendapatkan sana selesai, belajar lagi dengan Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho Muhammad. Setelah itu juga kami belajar dengan Syekh Nur Rahman untuk mengambil qiraah Imam
Ibnu Katsir. Dan terus insya Allah nanti kita terus belajar, kami terus belajar terutama di bidang Al-Quran kepada para alim ulama, ya, karena ulama-ulama dahulu itu gurunya ratusan bahkan ribuan, kita baru berapa gurunya. Makanya saya baru bisa menghitung dengan jari guru-guru kami. Mudah-mudahan sampai meninggal dunia kami terus masih belajar. Kami sampaikan juga kepada murid-murid kami untuk terus belajar Al-Quran kepada guru-guru, walaupun bukan kami gurunya. Mereka pindah tempat, mereka carilah guru-guru untuk tetap belajar Al-Quran. Karena memang ketika kita masih dalam keadaan belajar, ketika kita salah, maka akan dimaaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena posisi kita masih terus belajar Al-Quran. Di samping itu juga kami sampaikan, selain Al-Quran, pelajarilah ilmu-ilmu yang lain, ya, terutama dalam hal ibadah, ya. Dalam hal ibadah kita belajar fikih, maka teruslah belajar fikih. Ketika ibadah kita masih ada yang kurang, ya, ada yang salah, maka insya Allah Allah akan maafkan, karena kita terus masih belajar untuk, ya, menyempurnakan ibadah kita. Dalam kitab Matan Zubad, Imam Ibnu Rushd katakan, ya, siapa yang belajar tanpa ilmu maka amalnya itu ditolak, tidak diterima. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, siapa orang, ya, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, ya'malu, dia beramal, a'maluhu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, tidak terima. Ya, mudah-mudahan inilah kami sampaikan kepada murid-murid kami, juga kepada masyarakat luas. Mari kita terus belajar dan belajar, terutama di bidang Al-Quran. Terima kasih.